Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa seperti biasa terlebih dahulu. Bersama-sama berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran terakhir di semester 1 ini, yaitu tema 4, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang menghargai perbedaan agama dan juga membuat soal pembagian sendiri. Nah, mari langsung kita ke materi pertama kita hari ini, yaitu menghargai perbedaan agama dari teks bacaan berikut ini. Perayaan hari besar agama adik-adik. Nah, di sini ada bacaan, setiap orang itu wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Benny kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Benny dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan hari raya Nyepi, Lani merayakan hari Waisak, dan Meli merayakan hari Imlek. Kita wajib loh menghormati perbedaan. Indonesia itu memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita menjadi rukun. Adik-adik, tentunya kalian masih ingat bahwa di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui. Ya, ada Islam, ada Kristen, Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu adik-adik ya. Kalau Islam itu hari rayanya misalnya Maulid Nabi, lalu ada Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Kristen Katolik itu ada Natal, Paskah seperti itu. Lalu untuk yang beragama Hindu ada Nyepi, Kuningan, Galungan itu hari rayanya. Lalu untuk yang beragama Buddha itu ada Waisak. Lalu yang beragama Konghucu atau kepercayaan Konghucu itu contoh hari rayanya adalah Imlek. Nah, amati kembali teks perayaan Hari Besar Agama. Apakah kalian menemukan kalimat saran dan jelaskan maksudnya? Nah, di sini ada kalimat saran, kita itu berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Maksudnya apa? Nah, semua orang itu harus saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, dan kebiasaan. Karena jika kita tidak mau menghargai dan menghormati, maka akan terjadi perselisihan atau perpecahan antar suku dan agama. Udin memiliki teman-teman yang berbeda agama. Udin rukun dengan mereka. Udin wajib menghargai agama teman-temannya. Apa yang harus Udin lakukan agar dapat selalu hidup rukun? Nah ini, ayo kita saling menghargai. Ini yang harus dilakukan adik-adik. Berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Saling menghargai satu sama lain dalam melaksanakan ajaran agamanya. Bekerja sama atau bergotong royong saat merayakan hari besar agama dan tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Ini adalah contoh sikap saling menghargai antar teman, antar tetangga, antar masyarakat juga seperti itu adik-adik. Kamu sudah tahu kewajiban menghargai temanmu yang berbeda agama. Apakah kamu tahu hakmu yang berkaitan dengan agama?
Nah, adik-adik, di sini kita akan menuliskan 5 hak yang berkaitan dengan agama. Misalnya hak kita adalah menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu hak kita dan orang lain tidak boleh memaksakan hak kita ini. Hak untuk menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Kita berhak menjalankan ibadah loh adik-adik. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dari seluruh masyarakat dan pemerintah terlepas dari agama dan keyakinan yang dianut. Itu hak yang ketiga. Dan hak yang keempat, hak untuk mendirikan tempat ibadahnya masing-masing. Dan hak yang kelima adalah hak untuk meyakini agama yang diyakini ini tanpa paksaan dari orang lain. Itu 5 hak yang berkaitan dengan agama. Nah, itu tadi materi pertama kita tentang menghargai perbedaan agama. Selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat soal pembagian sendiri berikut ini. Ibu Udin membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus ibu buat? Berapa buah kue yang diterima di setiap anaknya? Nah, di sini banyaknya kue itu dibagi jatah per anak sama dengan banyaknya anak. Nah, yang diketahui adalah banyaknya anak. Ya, banyaknya kue dan jatah per anak tidak diketahui. Nah, cara mencarinya bagaimana? Nah, kita misalkan saja banyak kue yang dibuat adalah 1000. Kita bisa mencarinya dengan cara 1000 dibagi 100. Nah, sama-sama punya 0, kita coret saja adik-adik. Di sini coret 1 nolnya, di sini juga coret 1. Di sini coret 1, di sini juga coret 1. Ketemu pembagian baru, 10 dibagi 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, berarti di sini jatah per anak ada 10. Kalau kita cari banyak kue 1000 dibagi jatah per anak 10, maka banyaknya anak yang menerima ada 100. Lalu contoh berikutnya, masih soal yang sama. Contohnya banyak kuenya 500. Berapa jatah per anak? Ya berarti 500 dibagi 100 ya. Sama-sama punya 0, kita coretnya adik-adik. Nolnya di sini ada 2, kita coret juga 2. Maka ketemu 5 dibagi 1. Berapa 5 dibagi 1? Ya, 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi jatah per anaknya ada 5. Contoh lagi adik-adik, misalnya banyak kuenya ada 700. Ya berarti jatah per anaknya itu 700 dibagi 100. Kita coret nih, 0 dengan nolnya dicoret adik-adik. Ketemu 7 dibagi 1, maka 7 dibagi 1 sama dengan 7. Jadi jatah per anak ada 7 buah kue. Sebentar lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ikut merayakannya. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar mencari banyaknya bendera dan jatah setiap kelasnya kalau ada 12 kelas di sekolah Edo. Nah, di sini untuk mencari banyaknya bendera dan jatah per kelasnya itu kita bisa menggunakan dengan kemungkinan. Nah ya, dengan kemungkinan yang ada kita bisa mencari jawabannya. Misal di sini banyaknya bendera yang diberikan oleh sekolah adalah 1200 bendera merah putih plastik. Nah, akan dibagikan ke 12 kelas. Maka jatah per kelasnya berapa? Kita bisa mencarinya dengan cara 1200 dibagi 12. Nah, berapa 1200 dibagi 12? Di sini kita sama-sama lihat di depannya itu ada angka 12. Berarti 12 dibagi 12 itu sama dengan 1. Nah, 1 kita tulis angka nolnya. Di sini kan 1200 ada angka nolnya 2. Berarti 1 belakangnya diberi angka nolnya 2.
berarti 100. 1200 dibagi 12 itu jawabnya adalah 100. Maka jatah per kelasnya itu ada 100 bendera merah putih. Ya, kalau kita baca secara keseluruhan banyaknya 1200, banyaknya bendera dibagi jatah per kelasnya adalah 100. Maka banyak kelas yang mendapatkan ada 12. Atau bisa juga dibaca seperti ini. Banyaknya bendera 1200 dibagi banyaknya kelas 12, maka jatah per kelasnya ada 100. Itu juga bisa adik-adik. Kita lihat kemungkinan yang lain. Misalnya banyak benderanya ada 600. Maka untuk mencarinya kita bagi 600 dibagi 12. Kita cari dengan bersusun ya adik-adik ya. 600 dibagi 12. Nah, kita ambil angka 6 dulu. 6 dibagi 12 tidak bisa, berarti kita ambil belakangnya, jadi 60. 60 dibagi 12. Nah adik-adik, kalau belum hafal perkalian, kalian bisa mengerjakannya dengan pengurangan berulang. 60 dikurangi 12 sama dengan 48. Nah 48 ini kita tulis bawahnya lagi dikurangi 12 lagi sama dengan 36. 36 dikurangi 12 lagi sama dengan 24. 24 dikurangi 12 lagi sama dengan 12, dan 12 dikurangi 12 sama dengan 0 adik-adik. Jadi ada berapa pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. 60 dibagi 12 sama dengan 5. Kita tuliskan di sini adik-adik 5. 5 dikali 12 sama dengan, nah 5 dikali 12 sama dengan 60 ya. Kebalikan dari pembagian itu perkalian. Kita tuliskan di sini 60. 60 dikurangi 60 sama dengan 0. Nah, di sini masih ada 1 0, kita tinggal naikkan ke atas saja. Ya, jadi 600 dibagi 12 itu ada 50. Berarti di sini jawabnya 50 dan jatah per kelas sama dengan 50 bendera merah putih plastik. Nah, mungkin ada kemungkinan yang lain ya. Kita cari tahu nih, misalnya ada 720 ya benderanya, lalu kita bagi 720 dibagi 12. Nah, kita cari tahu nih adik-adik, 720 dibagi 12. Kita ambil ya 72 dibagi 12. Sama seperti tadi dengan pengurangan berulang ya. 72 dikurangi 12 sama dengan 60. 60 dikurangi 12 sama dengan 48. 48 dikurangi 12 sama dengan 36. 36 dikurangi 12 sama dengan 24. 24 dikurangi 12 sama dengan 12, dan 12 dikurangi 12 sama dengan 0 ya. Sudah 0 di sini. Kita hitung pengurangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 72 dibagi 12 adalah 6. Kita tulis di sini adik-adik. 6 dikali 12 sama dengan 6 dikali 12, 72. Nah, 72 dikurangi 72, 0 adik-adik. Nah, di sini ternyata masih punya 0 juga. Kita naikkan ke sini adik-adik. Jadi, 720 dibagi 12 itu sama dengan 60. Jadi, kalau banyaknya bendera 720, maka jatah per kelasnya ada 60 bendera. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Pak Sdik akhiri, kegiatan anak-anak hari ini adalah mengerjakan LKS tema 4 halaman 103, yaitu evaluasi subtema 4 yang bagian matematika. Cukup ROM 1 dan ROM 2 saja. Sekian dari Pak Sdik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.